Ini pemerintah juga pakai buzzer juga itu. Perlu nggak sih Pak? Apa benar? Kalau ingin membongkar itu di luar prosedur, itulah radikal. Seminggu sebelum itu hampir tiap hari polisi itu bicara, memanggil Habib Rizik, tapi tidak datang. Kok tiba-tiba pergi tengah malam dengan laskar, gitu kan? Iya kan? Tajanya bos besar udah sampai di sana, sudah aman, mainin aja. Kan gitu kan? Nah, di situ. Terus tadi kan Bapak nyebut waktu kesenggangan yang menarik ini ada hiburan di gadget ini. Ada medsos. Ya. Nge-tweet kan rajin Pak ya? Nge-tweet itu yang rajin. ketik Bapak sendiri itu? Saya sendiri, kalau Twitter saya sendiri. Oh, Twitter ada sendiri, bukan admin ya, bukan Rizal Mustari atau siapa? Yang Rizal itu yang Instagram. Oh, yang Instagram dia. Tetapi Iya, dikendalikan juga. Harus sepengetahuan saya apa isinya, harus dari Twitter saya. Jadi tidak ada yang liar di situ. Nah, Bapak nge-tweet itu apa kira-kira tujuannya Bapak maksudnya Pak? Ya komunikasi ke publik. Kan nggak sekedar ngisi waktu aja itu. Ya, kan? kalau isinya menjelaskan juga situasi, kontroversi di masyarakat, rencana kebijakan pemerintah dan sebagainya kan sering saya bicara itu kan. Termasuk mengklarifikasi. Mengklarifikasi dan sebagainya. Artinya ini supaya cepat diketahui publik gitu cepat diketahui publik dan publik tahu. Misalnya tentang perubahan revisi Undang-Undang ITE. Ya. Saya menjelaskan dari situ. Ya. Itu kemudian pernyataan Pak Yusuf Kala, saya klarifikasi di situ, Din Samsudin klarifikasi di situ. Jadi masyarakat tahu gitu sikap pemerintah. Itu lebih cepat dari konferensi pers ini kan. Ini kan sebagai tool saja itu medsos kan, platform untuk mempercepat laporan kepada masyarakat supaya publik tahu. Nah, ini kita klarifikasi satu-satu Pak. Untuk di Undang-Undang ITE ini yang penting ini. Ini kan memang muncul wacana untuk kemudian merevisi terutama adanya pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE. Bapak masih perlu memang itu direvisi ya Pak ya? Begini, Presiden tuh menyatakan begini, saya mendengar keluhan-keluhan masyarakat bahwa Undang-Undang ITE banyak pasal-pasal karet. Oleh sebab itu ada dua perintah Presiden. Satu, meminta Polri membuat interpretasi dalam bentuk kriteria. Apa yang bisa ditindak secara hukum dan apa yang tidak perlu ditindaklanjuti agar masyarakat tahu gitu. Tidak menjadi pasal karet kalau ini ditindak, kalau ini tidak ditindak. Buat kata Presiden interpretasi itu kepada Polri penegak hukum. Oh, ke Kapolri bilang gitu ya? Enak ini Kapolri kan mantan ajudan jadi Pak Listio gampang. Sesudah itu Presiden juga mengatakan kalau secara substansi memang ada yang betul pasal-pasal karet gitu, dan itu menghambat perkembangan demokrasi. Nah, mari kita revisi undang-undang ini. Saya akan ngajak DPR kata Presiden untuk mempelajari lagi kemungkinan revisi itu. Itu pidato Presiden. Sesudah Presiden pidato begitu, karena saya hadir, turun gitu, mendekati saya, Pak Menko, segera dikoordinasikan kemungkinan merevisi Undang-Undang ITE itu. Kalau memang ada pasal karet yang merugikan, menghambat perkembangan demokrasi, supaya diambil inisiatif untuk revisi, bicara dengan DPR gitu. Jadi jangan sampai masyarakat itu dirugikan. Yang penting pedomannya, satu, demokrasi tumbuh sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, jagat digital jangan dihambat, karena itu tidak mungkin bisa dihambat, ya kan? Iya. Digital mau dihambat gimana? Susah. Digital jalan tapi demokrasi jalan. Itu Pak Menko gitu. Waktu itu Presiden. Jadi perintahnya jelas Pak ya? Jelas. Tegas itu. Jadi ada interpretasi, kemudian ada revisi jika diperlukan. Nah, sekarang Mas Wahyu, yang saya lakukan karena ini masalah serius ya. Saya sendiri melihat sebenarnya sih kalau undang-undangnya itu tidak bermasalah sih. Apa coba yang bermasalah ketika saya baca? Misalnya orang ditangkap karena memfitnah. Kalau memfitnah kan diadukan oleh yang difitnah. Kalau delik umum ya memang harus ada, kalau ada laporan harus ditindak gitu.
Kan harus begitu hukumnya. Nah, persoalan misalnya ada kesalahan penerapan itu sebenarnya bukan karena undangnya juga kalau saya lihat. Karena misalnya di Aceh orang dihukum karena pasal ini, tapi di tempat lain kan tidak. Artinya kesalahan itu tepat pada orang dan pada hakimnya juga kadang-kala kan. Salahnya mungkin karena tafsir mereka terhadap undang-undang itu. Iya. Ya. Nah, artinya harusnya undang-undang yang benar kan harus menghindari munculnya tafsir atas pasal demi pasal kan, Pak? Ada lex serta, ada lex scripta, jadi harus jelas maksudnya, jelas kalimatnya kan gitu. Tapi kan terpaksa selalu beda nih. Karena apa? Karena di pengadilan itu tergantung pada keyakinan hakim juga. Iya kan? Hakim mengatakan enggak nih, mensreanya enggak ada. Meskipun faktanya sama antara yang di Bandung dan Batam. Sama, tapi mensreanya beda ya. Yang satu dibebaskan, putusan bisa beda ya. Putusan bisa beda. Nah, itu dianggap tidak adil. Tapi juga ada soal politis juga kan. Ya kalau presiden, ayo kalau rakyat merasa dirugikan, diperbaiki aja gitu. Nah, hari ini saya nanti ngundang 2 menteri, Menkumham dan Menkominfo, untuk menerjemahkan yang mana yang harus interpretasi, yang mana harus dijajaki revisi, gitu. Kita akan membentuk tim kerja di sini, tim pakar gitu. Nanti ke sini aja semua, siapa yang punya ide kita fasilitasi. Betul. Menkominfo kan sudah mengatakan akan disiapkan tafsir resmi yang interpretasi. Interpretasi. Ya. Menurut Anda itu ya mungkin bagus ya? Mungkin ya bagus karena tafsir kadang-kadang kok interpretasi kok diresmikan gitu, Pak, diseragamkan. Ya begini. Itu kan pedoman teknis saja sebenarnya. Oke, iya. Jadi kalau hukumnya sendiri kan sudah jelas sebenarnya. Agar kalau kasus seperti ini caranya seperti ini gitu. Kalau ini begini ya nanti biar dia. Tapi Bapak sudah baca kan? Undang-undang ITE yang terbaru udah baca ya, Pak ya? Yang terbaru yang mana? Yang pasal-pasal karet itu yang dipersoalkan. Baca. Nah, artinya menurut Pak Mahfud pribadi seyogianya direvisi atau cukup? Menurut saya sih sebenarnya cukup ya. Cukup dalam pengertian begini, kan yang dipersoalkan tuh pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2. Misalnya orang yang mencemarkan nama baik orang. Kan difitnah. Fitnah, pencemaran nama baik. Itu kan isi KUHP. KUHP ada fitnah. Ya. Iya, sehingga undang-undang ITE hanya mengatakan barang siapa menggunakan cemarkan nama baik seperti KUHP melalui ITE, ya berlaku KUHP ini kan gitu kan? Iya kan? Iya. Mentransmisi, mendistribusi, membuka akses itu ada fitnah lalu dibukakan, cuma itu isinya. Kalau mau diubah bagaimana kan? Yang pasal karetnya kan KUHP-nya ini fitnah apa-apa gitu. Dan misalnya sering masyarakat itu salah tangkap. Salah tafsir, misalnya kemarin nih Kapolri sudah membuat pernyataan yang benar. Ya, bahwa memerintahkan Polri itu sudah benar. Bahwa kalau ada fitnah itu yang mengadukan adalah korbannya sendiri. Kan memang harus begitu. Betul. Seperti misalnya, Pak Mahfud itu misalnya kalau rapat nguruk terus gitu misalnya. Lah ini kan saya yang difitnah. Kalau saya, orang lain kok yang melaporkan tidak boleh. Harus yang jadi korban. Kalau saya ngelapor, kalau lapor saya malah diketahui dong. Kalau memang ngorok gitu kan lebih baik tidak lapor kan gitu. Oleh sebab itu kalau pencemaran nama baik dan fitnah itu harus yang bersangkutan yang melapor. Udah benar dong, Pak ya? Udah benar itu pernyataan Kapolri. Tapi dikatakan, wah ini untuk melindungi Abu Janda, ini untuk tidak ada hubungannya Abu Janda itu delik umum. Abu Janda kan delik umum yang dikenakan. Ada kok. Aduh. Nah itu justru medsosnya itu yang sekarang agak liar. Pernyataan Kapolri kan udah benar. Kalau yang delik umum, ya orang siapapun lapor. Tanpa laporan pun kalau polisi membaca berita itu langsung bertindak. Apalagi ada laporan kalau delik umum. Tapi kalau delik aduan memang harus orang. Karena belum tentu orang senang diwakili. Iya kan? Emang lu siapa kok mau sama gua? Gitu. Misalnya orang berkelahi dengan istrinya di tengah jalan gitu kan. Kan belum tentu seneng dilaporin.
Iya. Meskipun dia korban. Iya. Karena malu kan. Itu iya. Oleh sebab itu harus dia yang harus melapor sendiri. Yang bersangkutan. Nah itulah hukumnya. Dan ini Kapolri benar sekali menyatakan. Tapi namanya medsos ada yang belok-belokkan. Kapolri ingin melindungi si A kan ini. Ada lagi yang mengatakan karena sekarang ada undang-undang ITE mau direvisi, harap 40 orang tersangka dibebaskan. Lalu gimana undang-undangnya belum direvisi, udah tidak dibebaskan. Aduh. Mau hancur-hancuran apa hukum ini? Memang keriuhan di medsos ini luar biasa, Pak. Ya. Iya kan? Adanya terutama munculnya fenomena para pendengung ini. Ya, pendengung. Buzzer ini. Ini gimana Pak Mahfud melihat buzzer ini gimana sih baiknya, Pak? Ya, kalau itu ya buzzer itu kita kan bagaimana melarangnya ya. Kadangkala saya juga sering nggak ngerti. Saya mau beri contoh Pak Kwi Kiangi. Dia mengeluh, aduh zaman sekarang ini kalau kita berbicara benar udah diserang kanan kiri, di buzzer sehingga menimbulkan ketakutan. Lalu disaut oleh yang lain, wah itu mudah-mudahan Menko Polhukam mendengar bahwa orang sekarang berbicara pun takut. Lebih beda dong pengertian Pak Kwi itu bahwa kalau bicara benar itu diserang kan bukan hanya Pak Kwi, pemerintah juga diserang tiap hari oleh saya siapa? Saya setiap ngomong juga ada yang nyerang juga. Banyak. Iya kan? Iya kan? Dibully banyak. Terus bilang siapa buzzernya itu? Siapa yang bayar? Apa saya bisa menuduh orang itu bayari kan itu? Itu juga terorganisir loh. Kalau kita lihat nada-nadanya, kalimatnya, saling sautnya diikuti yang berkomentar ini, biasanya disaut oleh ini, saya ikuti juga. Wah ini ada yang ngatur. Iya. Makanya saya tidak pernah menanggapi buzzer-buzzer gitu. Iya. Walaupun membuli, cuekin aja Pak ya? Oh cuekin aja, ngapain juga. Kecuali yang membuli berdiskusi dengan orang yang sudah dikenal bahwa dia bukan buzzer, saya oke. Misalnya nanggapi si Refli, nanggapi si Said Didu kan udah dikenal. Ya, dikenal. Kalau orang tidak jelas gitu, nanggapi ngapain juga. Yang akun-akun anonim yang nggak jelas. Dan itu banyak sekali yang begitu. Kadang-kadang followernya juga nggak jelas. Iya, followernya 2, 3. Gitu. Tapi ada juga kritik Pak. Tahu nih masukan, ini pemerintah juga pakai buzzer juga itu. Perlu nggak sih Pak? Apa benar? Kalau saya ya nggak pernah kenal dengan siapa yang disebut buzzernya pemerintah itu. Saya nggak tahu, nggak pernah ketemu. Dan saya tidak pernah gunakan buzzer juga. Saya kan main medsos sendiri saya. Iya kan? Anda tahu saya layani sendiri aja, saya bikin sendiri. Dan kebetulan negara dan Tuhan memberi posisi kepada saya untuk bicara ke publik. Kalau saya ingin klarifikasi tinggal saya ngomong kan sudah ditunggu-tunggu Pak. Tweetnya Bapak ditunggu-tunggu. Saya enggak perlu pakai buzzer kalau saya. Dan saya juga itu yang saya tanyakan tadi, kalau pemerintah pakai buzzer itu siapa sih yang buzzernya itu siapa, yang mengkoordinir siapa? Saya tidak pernah ketemu, baik dengan anggota pendengungnya maupun yang mengkoordinir maupun yang bayar, siapa gitu. Kalau mungkin yang sering dikacaukan itu influencer ya. Oh itu ya. Kalau influencer kan perlu ya. Oke lah. Sejak zaman Gus Dur juga dulu kan, kalau ada apa-apa Mas Wahyu konferensi pers itu kan influencer, agar ngerti gitu. Iya kan, saya di sini juga gitu, kalau ada apa-apa misalnya biar ini tersebar dan orang bisa mempengaruhi, memberi masukan kepada kebijakan, mempengaruhi pemahaman publik, itu influencer. Itu bisa. Kalau influencer itu menurut saya penting. Cuma influencer itu cirinya objektif, tidak memaki-maki, ya toh, tidak merugikan orang lain gitu. Kalau buzzer yang banyak itu kan data tidak ada, lalu menghantam, saling caci, membuka rahasia-rahasia pribadi. Kalau istilah Pak Kwi Kiangi, urusan-urusan pribadi udah ladil. Iya memang itu buzzer gitu. Iya. Tetapi yang itu apakah yang mengkritik Pak Kwi itu buzzernya pemerintah? Kita kan tidak tahu. Kalau saya jelas tidak tahu, tidak ada. Kalau saya mengatakan buzzer itu ada di kedua pihak, yang pro pemerintah, yang anti pemerintah. Mereka saling serang di antara mereka kok, gitu. Antara rakyat dengan rakyat. Bukan pemerintah menyerang kelompok oposisi. Di mana pemerintah pernah menyerang kelompok oposisi? Kritik gitu ya, silakan aja kritik. Orang seperti saya nih kalau enggak ada kritik dari masyarakat, enggak ada kerjaan juga.
Iya. Kan karena ada kritik kan bisa bekerja banyak. Penting kritik itu kan, Pak. Penting, makanya. Nah, artinya ini kan kata Gus Dur dulu, kritik itu vitamin. Ini penting nih. Kritik itu vitamin, guys. Excellencies, ya. Gus Dur kan dulu. Layak dikutip, Pak, itu, Pak. Quote of the day. Kritik itu vitamin. Nah, bagi pemerintahan. Bagi pemerintahan ini. Nah, itu juga kita, Bapak mungkin perlu klarifikasi dari pernyataan Pak JK itu, Pak. Ya. Apa namanya? Ya intinya bagaimana caranya ngeritik. Iya, bagaimana caranya mengkritik kan dari Pak Presiden yang bilang bahwa kita ini perlu kritik termasuk dalam pelayanan masyarakat. Konteksnya kan ketika ombudsman waktu itu, ya kan? Tapi terus kemudian disaut oleh Pak JK toh. Kalau bagaimana? Dia kan setengah mengeluh gitu. Entah setengah, entah seperempat, pas penuhnya mengeluhnya itu bahwa bagaimana cara mengkritiknya supaya tidak berurusan dengan polisi kan begitu, Pak? Bisa dua tafsir tuh ya, pernyataan Pak JK. Satu, dia bertanya sungguh-sungguh menurut saya. Wajar, seperti pertanyaan kita. Kok saya disuruh ngeritik? Gimana ya caranya ngeritik agar tidak dipanggil polisi? Kan pertanyaan biasa. Menurut saya biasa, saya pun bertanya. Wajar, semua wajar, kan? bertanya begitu ya. Tetapi, konteksnya bisa juga diartikan Pak JK sedang menuduh. Sedang memprovokasi bahwa sekarang ini mau ngeritik mesti dipanggil polisi kan gitu arti yang kedua. Iya. Kalau kalimat bersayap tuh maksudnya kan? Bersayap, iya. Nah, jadi saya menanggapinya gini, oke lah kita tanggapi positif itu Pak JK. Memang sejak zaman Pak JK dulu sulit mengkritik. Wong zaman Pak JK juga kritik udah banyak, orang ditangkap juga udah banyak kan gitu juga kan. Waktu beliau wapres toh. Iya kan. Bahkan sekarang pun keluar zaman Pak JK juga mengadu juga kan. Iya, gitu. Ada putrinya kan yang mengadukan 3 orang itu. Iya, 3 orang itu. Iya, diadukan Hutahaya, Kamri, kemudian gubernur calon wali kota Makassar itu kan diadukan karena bilang penangkapan di KKP itu otaknya JK katanya. Karena JK ingin tampil di situ di panggung untuk mengkampanyekan Anies. Nah, gitu kan diadukan oleh keluarga Pak JK. Ya, betul. Ada juga kan. Jadi bisa dalam konteks itu sebenarnya Pak JK tuh ya mengeluhkan situasi gimana caranya ngeritik itu agar tidak dilaporkan ke polisi apalagi dipanggil polisi. Itu pertanyaan biasa. Dan kalau itu pertanyaannya tentu masyarakat dong jawabannya. Siapapun akan bertanya begitu, kan? Kita iya, pun, Pak. Iya kan? Iya, jadi begitu. Ya. Ya udah saya kira udah agak reda sih. Ya bagus Bapak udah menjelaskannya ya. Ini kan berlaku mungkin pertanyaan yang wajar untuk siapapun. Yang kedua juga kalau itu terjadi soal pempolisian kan ada prosesnya juga. Ada proses. Ya kan toh itu juga terjadi pada putrinya Pak JK yang juga melakukan pengaduan kan gitu. Iya. Dan polisi kan kalau ada pengaduan harus diterima. Diterima itu dalam arti ini ada orang madu diterima, catat gitu. Iya. Kadangkala orang itu tidak bisa membedakan antara istilah diterima dan dikabulkan. Kalau diterima, ini beda dong di dalam hukum diterima itu. Iya. Misalnya, Munarman pergi ke Den Haag untuk melaporkan pelanggaran HAM. Majelis Mahkamah Internasional di Den Haag menerima laporan. Menerima itu artinya tamu datang, dicatat, kamu siapa apa, itu diterima. Tapi belum tentu ini menjadi kasus. Di pengadilan di Indonesia juga. Ini diterima, tetapi belum tentu dikabulkan. Oleh sebab itu putusan hakim selalu mengatakan, permohonan pemohon diterima, eksepsi termohon ditolak. Gitu kan? Atau eksepsi termohon diterima. Lalu putusan akhirnya, amarnya, permohonan dinyatakan dikabulkan, diterima dan dikabulkan itu beda, gitu. Nah polisi itu harus menerima dong setiap laporan. Ya kamu diterima, oh ini tidak memenuhi syarat, itu kan sudah diterima tapi tidak memenuhi syarat. Bahwa diproses selanjutnya apa tidak itu soal lain ya kan? Untuk bicara soal dikabulkan apa tidak nanti di pengadilan. Oh iya. Gitu. Artinya setiap laporan pengaduan masyarakat ke polisi tetap harus diterima. Iya dong. Tapi tidak semuanya langsung semua harus diproses dilanjutkan enggak ya Pak ya? Iya, kalau cuma sampah ya dibuang ke tempat sampah kan, gitu kan banyak sekali kan. Gitu. Oke. Nah jelas, ini satu pertanyaan lagi Pak Mahfud, apa namanya? Ini soal kritik jelas sikap pemerintah ya. Terkait ini rame-rame teman kita, Din Samsudin tuh. Itu gimana? Apakah apa ya istilahnya ya?
Yang jelas kan prinsipnya pemerintah kan tidak akan menangkap orang kritis kan gitu. Iya. Kita anggap Din Samsudin itu kritis. Bukan radikal dalam arti undang-undang yang menyebut radikalisme itu ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun 18 yang tembakannya itu ingin merusak kesepakatan bernegara konsensus nasional yang sudah dipakati dan ada caranya untuk menyelesaikan soal ideologi. Itu kan kalau mau diubah ya maksudnya jalur gitu, jangan lagi gerakan di luar konstitusi, NKRI, pemerintah yang sudah sah. Nah itu kalau ingin membongkar itu di luar prosedur itulah radikal kan gitu. Tetapi kalau ngeritik itu silakan. Nah, bagi kami Din Samsudin itu bukan radikal, tetapi dia punya agenda politik. Ya biarkan aja. Biar aja punya agenda politik. Tinggal politik itu kan menang kalah. Kalau disambut oleh masyarakat apa enggak? Disambut masyarakat tidak ada yang mencibir, ada yang mendukung. Itu urusan dia kan sama aja. Karena begini, kalau saya melihat politik itu mencari menang, hukum itu mencari benar. Iya kan? Nah, dalam konteks itu secara hukum tidak radikal Din Samsudin. Tapi politis dia mau mempengaruhi pendapat publik, mengkritisi ini, itu seperti saya katakan tadi. Cari pengikut. Cari pengikut. Nanti kan masyarakat yang menilai. Kadang-kala masyarakat mengatakan, kok begini, dulu juga dia begitu. Kan itu terserah masyarakat saja. Oh, dia bicara hal yang dia tidak ketahui. Gitu. Itu masyarakat. Nah, untuk itu, dalam konteks itu saya melihat Din Samsudin itu kritis dan oposan. Gitu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kan tidak dilarang. Tapi dalam konteks ASN-nya gimana Pak? Sebagai dosen di UIN Ciputat misalnya. Gini, kalau kita, Din Samsudin itu kan ASN itu harus disiplin, ada aturan-aturan gini. Tapi dia kan dosen, dia penceramah, dia juga tokoh ormas, lalu bicara yang sifatnya kritis. Saya kira wajar, semua dosen juga bicara begitu. Saya dosen, Azumardi Azra dosen, semua dosen bicara ke publik juga enggak apa-apa. Cuma isinya beda dengan Din Samsudin, kan enggak apa-apa. Ya enak, kalau udah relax kayak gini kan enak sebenarnya Pak. Ya kan? Gak ada yang perlu diruwetkan ini. Gak ada yang perlu diruwetkan. Bernegara ukurannya kan jelas ya kan. Antara kritik sama radikal apalagi terorisme kan beda itu. Beda, jauh sekali. Oke, nah yang paling akhir ini Pak, soal hak asasi manusia. Soal terakhir itu soal temuan Komnas HAM bahwa ada itu Laskar 6 orang. 6 orang itu yang mengawal Rizik Syihab tempo hari itu yang terbunuh ternyata juga baku tembak dan bawa senjata termasuk rakitan dan juga senjata tajam. Itu gimana Pak? Temuan Komnas HAM kan memang begitu. Ketika kasus itu meledak kan orang mendesak pemerintah agar membentuk tim pencari fakta. Saya sudah punya pengalaman kalau pemerintah membentuk tim pencari fakta selalu ada dicurigai. Mau menyembunyikan ini, menyembunyikan itu. Maka saya bilang, enggak usah bentuk tim pencari fakta. Komnas HAM itu dibentuk oleh undang-undang, dibentuk oleh negara sebagai lembaga negara. Itu untuk menyelidiki hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu kita beri kebebasan Komnas HAM. Kita enggak bentuk TGPF. Nah, sekarang Komnas HAM perlu bekerja. Ya, ada yang setuju hasilnya, ada yang tidak. Itu biasa saja. Kalau pemerintah yang buat dikira mengkooptasi, mengarahkan temuan kita, enggak. Udah sudah Komnas HAM apa putusannya kita laksanakan. Nah, menurut Pak Mahfud, Komnas HAM sudah profesional ya selama ini ya? Saya melihatnya profesional karena sudah presentasi di depan saya, presentasi di depan Presiden sesudah itu. Dan Presiden langsung mengatakan ditindak kedua pihak. Karena di situ juga pihak yang meninggal itu Laskar itu kan sudah jelas ada dan diakui sendiri juga kan ada suara-suara ada suara-suara yang memandu itu dihalang aja di situ, hadang, pepet gitu, dibawa keliling aja dulu, itu kan ada yang bicara, ada bukan hoax itu ya, iya bukan hoax, ada buktinya. Lalu bahwa mereka membawa senjata juga ada buktinya, temuan Komnas HAM itu sudah uji forensik juga, sudah menemukan ini juga proyektilnya dan sebagainya. Nah itu harus ditindak juga. Kenapa orang sipil gitu membawa senjata seperti itu? Katanya enggak bawa. Dan lagi pula kalau dikaitkan dengan latar belakangnya, mens reanya ya kan, mens rea hukum itu niatnya apa? Loh,
seminggu sebelum itu hampir tiap hari polisi itu bicara, memanggil Habib Rizik, tapi tidak datang. Kok tiba-tiba pergi tengah malam dengan laskar, gitu kan? Iya kan? Katanya nggak bisa datang karena kok tengah malam mau pengajian subuh di tempat keluarganya pakai laskar gitu. Apakah itu salah? Tidak salah, tetapi itu bisa dikaitkan dengan peristiwa sebelumnya. Kemarin dipanggil kantor polisi katanya sakit, nggak mau datang. Baru sesudah peristiwa 6 itu dia baru mau datang sendiri kan sesudah malam itu pernyataannya. Besok karena akan dijemput paksa, besok kami akan datang. Kan baru itu. Nah, itu semua nanti kalau hukum itu kan gampang mengkonstruksinya kalau ada fakta-fakta seperti itu. Ketemu mens reanya nih di mana? Lalu faktanya di mana? Kan ada mens rea namanya, niat itu dikaitkan dengan rangkaian peristiwa dan pernyataan-pernyataannya. Lalu ada actus reus. Kelakuan nyatanya itu seperti apa. Jadi dua, hukum itu kalau mens rea dan actus reus ketemu masuk dah. Cocokin ya semua ya. Oke. Ya. Tapi kalau konon nih kabarnya yang polisi melanggar SOP apa? Iya. Benar demikian Pak ya? Iya, juga, ini yang sedang diproses oleh polisi juga, dua-duanya. Dan kita minta cari itu yang memberi komando siapa. Iya kan? Yang nelpon itu. Bahkan kalau di situ ada ditulis, bawa aja tuh keliling tuh kirdun itu. Kirdun tuh bukan kadrun, tapi Komnas HAM di laporannya nulis kadrun. Salah. Iya. Padahal di rekamannya tuh kirdun. Kirdun tuh monyet, bahasa Arab. Iya, kirdun kan? Bahasa Arab tuh bahwa polisi dibilang monyet, kirdun namanya. Bahasa Arabnya kirdun tuh bahasa Indonesia monyet. Bawa tuh monyet keliling-keliling. Pepet aja tuh, halangnya aja tuh. Bos besar udah sampai di sana, sudah aman, mainin aja. Kan gitu kan? Di situ. Artinya ada mens rea di situ. Waduh, ini clear. Ya clear. Tapi juga kesalahan SOP harus clear. Saya bilang ke polisi, cari kenapa bisa terjadi begitu. Jadi orang kedua belah pihak tetap harus harus dong. Kenapa orang? Harus dibuktikan bahwa dia nimbak di dalam mobil langsung 4 orang dengan objek sasaran di dada yang sama, itu kan juga harus diselidiki gitu. Biar sama fair, namanya hukum kan. Profesional kan polisinya. Ya gitu. Tapi organisasi itu memang akan nggak ada lagi Pak ya, FPI Pak ya? Oh nggak ada Pak. Selama-lamanya ya? Nggak ada ya. Sudah tidak boleh FPI sebagai organisasi karena sudah nyatakan bubar secara jujur. Yang kedua melakukan pelanggaran dan dilarang melakukan kegiatan atas nama itu. Ini ngomong-ngomong, ibunya Pak Mahfud baik-baik aja nih. Alhamdulillah. Ya? Baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sabar ya. Sabar. Umur 91 lah ibu saya. Wih, 91 ya Pak? Iya, masih sehat. Masih ini. Iya. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan sehat. Amin. Saya rasa cukup Pak Mahfud, luar biasa ini Pak Menko. Oke Wai, sampai ketemu lagi. Mungkin baru kali ini isu-isu aktual yang masih fresh, ya kan, betul-betul A1 ini dari Pak Menko Polhukam disampaikan oleh beliau dengan cara yang gamblang, belak-belakan, apa adanya, tidak ada yang tutup-tutupi Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Ya, Om Wai mohon pamit. Pak Mahfud, saya mohon diri juga, Bapak juga banyak kesibukan. Iya, segera pergi aja ya. Terima kasih banyak saya Pak. Masih banyak tamu Pasti lain. banyak tamu. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum.